pertanyaannya Mbak Hania disimpan dulu, nanti jawab habis kamu presentasi. Oke. Mulai yuk. Mas ya tambal? Iya. Langsung mulai yuk. Menemukan niche untuk yang sudah punya produk. Niche atau segmen market apa sih? Ibaratkan sebelum bikin konten berarti masuk ke lautan market seakan-akan masuk ruangan penuh dengan orang. Maksud jika kita langsung terjun ke market, kita nggak tahu spesifiknya seperti apa, ujung-ujungnya nggak relevan, kita juga tidak dapat mempengaruhi satu orang pun. Dengan itu kita coba nyari satu spesifik satu orang, lalu kita menyebar sekitarnya. Contoh, bahasa orang-orang di sini tuh kayak gini, sukanya itu ini. Terus pengertian niche. Niche adalah sekumpulan orang-orang yang punya masalah spesifik dan mencari solusi atas masalah orang itu. Kenapa kita nggak menentukan niche, kok nggak targetin semua orang? Katanya orang-orang sih kalau target semua orang tambah rame. Ini adalah miskonsepsi yang sering dipakai orang-orang. Karena ketika kamu berusaha targetin semua orang, sebenarnya kamu tidak targetin seorang pun. Dengan kita nentuin niche, lebih mudah mendominasikan market, apalagi kita sudah terjun di sosmed, sudah banyak kompetisinya. Jika sudah menentukan niche, maka semakin mudah benar-benar relevan ke market kita dan menguasai marketnya. Jika diawali sudah nentuin niche, spesifik followers, kita berkembang, baru kita bisa membesarkan cakupan target market kita. Kalau kita baru mulai, itu lebih bagus mulai dari spesifik dulu, lalu dikembangkan agar kita bisa kuasainya. Seperti bikin konten, ketika berusaha target semua orang, justru itu nggak bikin kontennya itu relevan atau nggak bermanfaat untuk orang-orang. Ujung-ujungnya nanti kontennya akan di-skip. Terus orang-orang itu akan sulit mengenali kita sebagai expert atau top of mind di bidang tertentu. Contohnya, toko jual produk serba ada. Ujung-ujungnya orang itu akan bingung tokonya. Ini spesialnya apa? Lalu jika orang itu mereferensikan ke orang lain, dia akan bingung menjelaskan ke orang lain. Cara nentuin niche. Niche itu bukan topik maupun produk kita. Niche adalah siapa atau market kita. Contoh, skincare ada banyak masalahnya. Seperti masalah untuk jerawat, skincare buat masalah badan. Misal, spesifiknya nyelesain yang buat skincare jerawatan. Nah, ini untuk siapa sih? Jadi, niche-nya adalah gadis-gadis yang masuk masa puber yang gak pede tampil di umum. Lalu gadis-gadis umur 20-an dengan mengubah pola pikir niche bukan apa tapi siapa, maka kamu akan lebih mudah bikin kontennya. Contoh, berjualan dress. Dressnya untuk ibu hamil. Untuk kontennya gak harus melulu OOTD seputar dressnya saja, tapi bisa dibikin tips kehamilan, tips menjaga janin. Target kita adalah bumil, jadi yang dibahas itu siapanya. Untuk menentukan niche treatment. 1. Topik apa yang mau kita terjuni. 2. Masalah spesifik apa yang ingin mereka selesaikan. 3. Siapa yang sering mengalami masalah ini. Yang keempat, apa goal atau tujuan utama mereka. Niche statement. Niche adalah siapa yang ingin mencapai goal apa, tanpa harus melalui masalah apa. Jika kita menentukan niche statement, kamu akan menjadi fondasi atau fokus utama kamu bikin konten di sosmed dimanapun. Setelah menemukan niche ini akan lebih jelas tujuannya, seperti apa, dan kontennya apa yang akan kamu buat. Jika lebih dari satu niche produk yang dijual banyak dan berbagai macam-macam, contoh berjualan pengobatan kesehatan. Pengobatannya kan ada banyak. Terus dengan niche yang beda-beda, dengan cara mulai dari produk bestseller atau produk yang ingin kamu fokusin dulu. Ada 2 opsi yang bisa
dilaksanakan. Yang pertama, fokus satu akun, satu segmen market atau niche. Jika followersmu berkembang, baru bisa mengenalkan produk lainnya. Yang kedua, bikin akun yang beda atau terpisah. Contoh, satu akun bahas skincare. Jika akun ini laris, kamu bisa bikin satu akun lagi yang fokus bahas peluang bisnis atau reseller. Ini bisa dipilih sih dua opsinya, mau yang dilakukan yang mana. Sekian, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Kayak saran ya, Kak apa-apa. Aku Mbak Del, tanya Mbak Del. Oh, enggak, coba apa? Lady. Kan sampean bilang tadi kan kayak toko jual produk serba ada, ujung-ujungnya orang itu akan bingung. Ya ini spesialnya apa? Lah kalau Pusada Satu sendiri menurut sampean ya apa? Kan nama kita kan Pusada Satu, tapi sekarang kan jual prabot dan lain-lain. Lah itu termasuk orang-orang itu bakalan bingung juga enggak? Terima kasih. Aduh, aku dijawab. Sebenarnya sih, ya bisa aja orang itu bingung. Tapi kalau kita tidak menentukan target marketnya itu nanti, kita akan kayak ini tadi, apa sih spesialnya toko ini, kok jual apa aja gitu. Nah, jadi kita itu kayak promosi, ini loh targetnya misal rapot kan, itu wajar untuk ibu-ibu. Nah, target marketnya itu untuk ibu-ibu, kayak gitu. Jadi fokusin satu produk dulu untuk terjun di target market itu tadi. Gitu. Bener tambah Al, aduh aku pedih. Pertanyaan lainnya dulu. Yang lain. Oke. Nanya guys, percaya nanya sih. Ayo bertanya yang aktif. Ini Mbak Ita sama Mbak Aziza ikut enggak? Apa Mbak Al? Oh ikut. Ya wes. Pertanyaan lagi teman-teman. Mbak Tak, Mbak Ita pegang bahagia akhir, tak? Iya. Apa namanya perusahaan sebelumnya Baber itu sekarang Bahagia Empire gitu, tak? Enggak. Terus Bahagia Empire aja. Jadi Bahagia Empire itu tokonya Baber kayak ngono. Bahagia Empire itu Nama tokonya Baber. Baber itu perusahaannya, nama tokonya itu. Bahagia Empire. Jadi Baber itu nama brand. Iya, ya. Oke. Ada pertanyaan? Ayo. Satu tok tanya. Tiwas Mbak Dewi mau tak ongkon, Mbak Dewi. Dewi tak ongkon ngulang. Dan semua itu tahu materi. Mbak Dewi bertanya dong. Monggo. Gimana cara orang mengenali kita atau expert atau top of mind, Mbak Dewi? Oke. Nah itu Bu. Biasanya apa cuman? Sampai perumahan loh, sok banyak. Sampai sak pikir. Sampai perumahan. Ke kemarin, tiap hari padahal. Ya apa Dewi? Aduh. Oh, mau ulang sih pertanyaan itu. Gimana cara orang mengenali kita atau expert atau top of mind
di mata orang-orang itu. Caranya kita itu Blebeb. targeting apa Mbak Al? Bukan loh, takoki suaranya nggak jelas, yang kena tadi. Tapi aku kerui ya sih sebelahan. Di pulang sih. Ulan di Gimana cara orang mengenali kita atau expert atau top of mind di mata orang-orang kita itu? ada jawaban deh. Ya Mbak. Nah, caranya itu kita cari target marketnya. Kayak ini kan harus apa? Harus semua orang kan nanti nggak relevan dan nggak jadi expert atau top of mind. Jadi itu nentuin target marketnya gitu. Siapa, terus ini tuh target marketnya itu butuh apa. Nah, itu baru. Terus bikin konten yang fokusnya untuk targetnya itu. Benar kan Mbak Al? Kadang terlalu salah nggak deh? Itu sih. Terus di media, kayak ada pertanyaan lagi. Apa? Ngilang dilu, ay mau ngilang dilu, sumpah dilu, sumpah. Lo goblok, saya dilu mau dilu pol. Wes, mari, wes. Lanjutkan, Rek, lanjut no. Ayo, tanya tim online. Tim marketplace, Mbak Ika, Mbak sama Mbak Ita biasanya, Mbak Ajiza.
Mbak Nika, Dimas. Mbak, aku tanya. Ya boleh. Tadi kan ada materi untuk menentukan next treatment. Saya minta sepeda. Kalau aku naik sepeda, Pak Kerja terjatuh. Tadi kan ada materi untuk menentukan next statement. Itu kan satu, topik apa yang mau kita terjuni. Dua, masalah spesifikasi. Nah, itu. Maksudnya yang nomor satu tuh contohnya kayak gimana, Mbak? Topik apa yang mau kita terjuni kayak gitu. Contohnya kayak gimana? Tak jawab ya Mbak Nik. Tak salah sampean gak apa-apa sih. Topik apa yang yang mau kita terjuni. Jadi kan tadi kan kayak kita itu fokus satu produk dulu yang buat kayak satu produk yang bestseller yang buat dikenal orang-orang gitu sih. Jadi topik apa yang mau kita terjuni. Nah, itu target marketnya itu apa, lalu itu produknya itu ya pasti jelas tahu. Jadi produk apa yang mau kita kayak keluarkan gitu loh, yang mau dimasukkan ke target market kita itu tadi gitu. Mbak Dewi, aku nggak paham. Ulang-ulang, Dewi. Oke. Nanti kita kan tadi tanya yang satu itu topik apa yang mau kita terjuni. Jadi ini tadi kan ya Allah. Jadi produk apa yang mau kita sesuaikan sama target market kita gitu, kayak mau dikeluarkan ke target market kita gitu tapi itu Mbak Al. Itu kata-kata korek tidak bisa merangkainya. Oke, Mbak Dewi. Oke Mbak Nih.
Udah ada lagi yang bertanya, Rek. Ini flare ya? Gak kelihatan, Bu. Iya, nggak pernah. Aku dapat di situ 2 atau 3 kali ya, lupa aku. Wes, nggak ada pertanyaan lagi, Tarek. Coba mau pertanyaan punya Mbak Haninya tadi apa? Dewi, pertanyaan Mbak Haninya. Ini Mbak Al. Apa? Kan pusat ada satu kan produknya kan banyak, ada perabotan. Nah, terus itu apa tadi Mbak An? Aku lupa. Enggak, kan itu tadi kan Mbak Dewi kan bilang toh, Kak, toko jual produk serba ada, ujung-ujungnya orang itu akan bingung tokonya ini spesialnya apa. Nah, kan Pusat ada satu kan juga kayak gitu. Nah, kira-kira orang itu bingung juga enggak sama sing apa sing kita jual, kan namanya aja Pusat ada satu. Tapi ternyata jual perabot, kayak gitu. Itu. Jadi, Iya. gini. Aku waktu itu yang dapat ilmu dari coach CRA itu kan aku bilang sih, like semisal dunia ya kan, kehidupan, teknologi itu bergerak secara eksponensial. Dan semisal kita itu apa ya, stuck jualan itu aja, ya kita nggak bisa berkembang kayak ngono. Kemarin aku kan juga sempat bilang, contoh ya kan Indomaret itu tuh serba ngono, tapi dia ya membatasi lingkupnya kayak ngono. Contoh ya kan apa namanya, dia jual obeng-obeng kecil ngono, tapi ya lek awakmu golek linggis nang kono ya gak nemu kayak gitu. Nah, tapi lek pulsa 21 itu konteksnya ya kan, untuk ke depan itu sebenarnya perabot itu akan dibedakan sama handphone dan aksesorisnya. Apa perdana dan aksesoris kayak gitu. Terus lek wong gak bingung ta pulsa 21 ku dodol apa ae. Loh, yo maksudnya ku apa ya, dia itu jual semua ngono, tapi ya tetap dalam satu konteks kebutuhan ngono loh. Contoh ya kan, apa jenenge Pak Dedik kan ngomong jual perabot gitu kan. Ya soalnya lagi tren AP hari ini adalah perabot kayak gitu. Toh ya ke depan itu akan dipisah gitu loh antara pulsa 21 sama perabot 21 kayak gitu. Dikarenakan sekarang itu perabot itu kayak belum besar sekali ngono. Jadi masih gandeng sama pulsa 21 kayak ngono. Tapi dia itu masih dalam lingkup ini loh kebutuhan ngono. Kebutuhan
sing emang sebenarnya dia kebutuhan sekunder tapi akan jadi kebutuhan primer buat orang-orang yang butuh. Kayak gitu. Kayak kamu tahu gak sih lek haus itu ya jual roti bakar. Tapi lek nang nggone Instagrame, roti bakar itu duwe Instagram dhewe, ngerti gak sih? Dan dia duwe merek dhewe ngono. Dadi koyo rasane numpang jual. Kayak ngono. Produknya beda, tapi saya tetap dalam lingkup makanan. Kayak gitu. Dan ancene apa jenenge nek pulsa 21 ku kan jualannya kebutuhan teknologi kan, kebutuhan telekomunikasi. Sedangkan lek Praba 21 kan kebutuhan sehari-hari. Ya jelas pasarnya itu pasti beda. Makanya kenapa kok kedepannya itu akan dibedakan. Soalnya lek semisal kita ya kan golek koyo kuesioner kayak gitu-gitu, itu pasti yo jawabannya yo jarang ibu-ibu nang nggone counter tuku paketan. Ngono kan. Ya paling tukune prabot gitu. Lek nang nggone counter paling ibu-ibu sing tuku paketan iku ibu-ibu sing kerja. Yo makane kan apa jenenge mesti kan ngomong kayak yo ancen kudu pasare ku kudu pasti ngono lho, pasare ku kudu jelas. Ade dodolan opo, ade pengen terkenal opo. Gitu. Ya aku mau ade ku bisa pinter-pinter menyesuaikan sama pulsa 21 sing jualannya itu ngikuti tren. Jadi gak cuma iku-iku wae sing didol. Lagi rame apa, musim apa, ngono ya sik sing lagi didol. Terus apa namanya? Bisa dipahami Tarek. Mbak Al. Terus tadi yang kedua pertanyaan Divka. Apa tadi pertanyaan Divka? Gimana cara orang mengenali kita atau expert atau top of mind gitu, Mbak? Carane. Yo kamu promosi lah. Kamu promosi kayak branding, marketing, sales. Kayak ngono, semakin kamu sering muncul di permukaan ya kan, semakin kamu akan sering diingat. Ya toko brandingnya, semakin kamu mencolok ya kamu akan semakin diingat. Toko kelengkapannya, toko brand awareness, kayak ngono. Kan iku mesti apa ya? Mesti aku jelaskan kan, semisal Dewi ngobrol tentang branding, marketing, sales. Apa sih caranya jadi top of mind teman-teman ngono ya? Apa caranya ben tuku pulsa ya kudu pulsa 21. Caranya kamu kudu sering muncul ngono, sering apa jenenge? Sering sebar brosur, sering iklan, sering BC, sering-sering koyo ngene, sering-sering ngekeki gift ngono. Value apa sing mau kayak nang nggone customer ngono ben wong iki kerasan tuku nak kene ngono balik terus lek apa-apa ya aceh kudu goleki nak pulsa 21 gitu. Promosi ya branding balik mana nang nggone branding sama marketing. Terus yang terakhir tadi pertanyaannya Mbak Nika apa? Mbak Dewi. Ini Mbak Al. Topik apa yang mau kita terjuni itu maksudnya apa? Mana? Slide berapa itu? Itu Mbak Nik, itu Mbak Al. Yang untuk menentukan niche treatment nih. Topik apa yang mau kita terjuni? Jadiku kayak lek semisal sing lagi rame itu apa? Kamu hari ini mau rencana mau promosi apa? Oh Mbak Al, saiki tokoku lagi fokus prabot. Ya wes, berarti aku fokusnya nggak konten nak prabot. Topiknya apa? Ya kamu cari tren prabot itu apa? Tren konten-konten yang cocok buat perabot itu apa gitu. Sebenarnya topik itu ya produknya sih, terus habis itu pasti
ono masalah kan, masalah spesifik apa yang pengen mereka selesaikan. Contoh ini topiknya iku pengen tujuanmu apa dulu sebenarnya? Tujuannya apa dulu? Tujuanku adalah memenuhi kebutuhan rumah tangga, memenuhi kebutuhan rumah, memenuhi kebutuhan perabot dengan harga yang terjangkau. Semisal topik itu yang mau dipilih. Masalahnya apa? Masalah spesifik apa yang pengen mereka selesaikan? Yo selama iki orang-orang iku lek tuku iku kudu regane iku mesti larang, lek pengen murah ya kok tuku akeh ngono. Sedangkan lek nanggone marketplace kita, kamu tuku picisan lho, regane lho rego grosir. Kayak gitu. Masalahnya kan orang-orang itu pengennya rego murah, tapi kudu tuku akeh. Ngono sedangkan dhek siapa yang salah ibu itu biasa tuh yang dewe iso. Sik konvensional rasa aku gak butuh alat itu. Sedangkan kita kan jual perabot itu kinian. Berarti iku sing kerja kayak wanita karir ngono iku sing kudu masak kudu ngene tapi butuh alat sing cepet di topik iku sebenarnya produk ya produk opo ngono kamu ngefokusno nak opo like skincare kan kamu like misal ya kalau skincare itu ada banyak ya kan ono sing acne fighter ono sing glowing fighter ngono sing emang dia cuma pengen glowing kamu pengen ngangkat topiknya sing acne ya wes masalah terbesarnya apa acne itu masalah terbesar semisal oh muka itu kotor gara-gara sering kepapar apa sinar UV atau apa dia sering beraktivitas di luar ruangan kayak ngono atau dia emang punya jerawat aktif ngono dan kepengen sembuh atau dia susah atur pola makan akhirnya berefek nanggone jerawate berefek nanggone mukae kok ngono sopo sing sering mengalami itu ya orang-orang sing sering beraktivitas di luar ruang, ngono sing dia itu sering kepapar sinar matahari, sing kudu riwa-riwi, sing sering ketutupan masker, jelas iku pasti kan apa ya lek ketutupan masker terus itu kan ya apa ya rek gak enak ngono loh dan iso jerawatan juga ngono lek misal ada ketutupan masker terus ngono sumuk kan kayak ngono apa goal tujuan mereka ya sembuh ngono setidaknya mengurangi radang jerawat itu mau menghilangkan bekas jerawat terus mari ngono menyembuhkan mengurangi pertumbuhan jerawat kayak gitu. Bisa dipahami tak teman-teman? Bisa, Mbak. Oke, sudah. Kalau sudah nggak ada pertanyaan buat Dewi, bisa diakhiri lanjut ke materi selanjutnya. Ya Allah, cocok banget. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, guys.